10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak pintar? Alhamdulillah ya, kalau semuanya pada sehat. Pada puasa semua kan pada pagi hari ini. Nah ya, walaupun kita sekarang lagi berpuasa, kita nggak boleh bermalas-malasan belajar. Kita harus tetap belajar. Kita harus lebih semangat belajarnya. Nah, udah pada semangat belajar semua kan? Baiklah, kali ini kita akan belajar kelas 4, tema 3, subtema 3, Ayo Cinta Lingkungan, pada pembelajaran ke-1. Muatan pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, Ibu mau nanya dulu nih. Apa saja ya tumbuhan dan hewan yang terawat dan tidak terawat itu? Ada yang tahu nggak apa itu? Dan bagaimana hewannya ya? Dan tumbuhannya juga bagaimana? Nah, baiklah. Untuk menjawab semua pertanyaan itu, kita akan masuk ke pembelajaran kita pada pagi hari. Tolong disimak ya. Pembelajaran 1. Peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Peduli terhadap kelestarian lingkungan sumber daya alam dan lingkungan sekitar dapat kita lakukan dengan cara peduli terhadap hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan memberi banyak manfaat kepada manusia. Nah, manusia itu kita sendiri ya. Jadi hewan dan tumbuhan itu banyak sekali memberi manfaat kepada kita. Sudah seharusnya kita merawat dan menjaga mereka. Nah, di sini siapa yang punya hewan peliharaan? Di rumahnya pasti ada hewan peliharaan kan? Nah, itu hewannya itu dijaga ya. Misalnya tuh kalian punya hewan sapi. Nah, sapi itu bisa menghasilkan susu. Susu sapi itu bisa untuk kita minum dan bisa juga diolah menjadi yogurt. Nah, jadi banyak sekali kan manfaat dari sapi dan begitupun hewan lainnya. Tanaman juga mempunyai manfaat untuk kita, seperti sayur-sayuran itu untuk kita makan. Terus buah-buahan juga banyak vitaminnya. Jadi semua tanaman yang kita pelihara itu memberikan manfaat ya. Jadi kita harus menjaga dan merawatnya. Kemudian, tanaman yang tidak terawat mudah terserang apa ya? Jadi, tanaman yang tidak terawat itu akan terserang hama dan penyakit. Jadi, tanamannya itu akan sakit. Nah ya, tanamannya itu akan terlihat layu dan tidak segar lagi, seperti gambar ini. Nah, karena tanaman tersebut itu bisa terjadinya dia layu dan tidak segar itu dikarenakan kekurangan nutrisi dan air. Jika keadaan tersebut berlangsung, maka akan terjadi apa ya anak-anak? Ya, tanaman tersebut akan mati karena dia butuh nutrisi dan air ya, sama seperti kita membutuhkan makan. Hewan yang tidak terawat akan lebih mudah terserang penyakit. Nah, misalnya di sini Ibu ada contoh. Nah, ini contoh gambar ini gambar burung apa ya? Nah, iya benar ya. Jadi ini ada gambar burung merpati. Nah, burung merpati yang sakit, dia dapat menularkan
penyakit ke burung lainnya. Tidak hanya burung ya, tetapi makhluk hidup lainnya. Misalnya ada kelinci, ada kucing. Sekitaran burung merpati itu dia akan terkena penyakit juga karena si burung merpati tadi. Nah, selain itu, kandang burung merpati yang jarang dibersihkan akan menimbulkan bau apa ya? Ya, benar, akan menimbulkan bau tak sedap. Jika burung merpati didiamkan tanpa perawatan, maka burung merpati akan mati. Kalau ada hewan kalian yang lagi sakit, itu diobatin ya, diurus, dijaga kebersihannya agar ia cepat pulih dan bisa kembali seperti biasanya lagi. Kita tadi udah belajar ya tentang peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Nah, sekarang coba kalian buka buku kalian di halaman selanjutnya, di lembar tugas. Di situ ada ciri-ciri hewan yang terawat dan tidak terawat. Di situ ada 3 tabel. Yang tabel pertama itu hewan yang terawat, dan tabel berikutnya itu hewan yang tidak terawat. Nah, coba kalian kerjakan dulu ya. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Bagaimana anak-anak? Udah selesai kan mengerjakan tugasnya? Baiklah, Ibu akan membahas tugasnya ini ya. Ciri-ciri hewan yang terawat dan tidak terawat. Apa sih hewan yang terawat dan tidak terawat itu? Nah, jadi hewan yang terawat untuk ciri pertama itu memiliki tubuh yang tegak dan bergerak lincah. Contohnya di sini bisa dilihat. Hewan ini memiliki tubuh yang tegak, dan untuk yang bergerak lincah itu di sini bisa dilihat juga ada seekor kucing. Itu dia lincah dalam bermain, beraktivitas sesuai apa yang dilakukan oleh kucing tersebut. Nah, untuk ciri kedua, memiliki bulu dan rambut yang terlihat bersih dan mengkilat. Jika dipegang dan diusap tidak mudah rontok. Nah, di sini contohnya itu ada seekor kucing yang memiliki bulu dan rambut yang bersih, bisa dilihat. Nah, ya itu tadi contoh untuk ciri kedua. Kemudian untuk yang ketiga, yaitu memiliki mata yang terlihat jernih, terang, dan tidak keruh. Contohnya bisa dilihat di sini ada seekor kucing. Dia itu memiliki mata yang terlihat jernih, terang, dan tidak keruh. Keruh itu maksudnya misalnya matanya agak kekuningan, kemerahan, seperti sakit mata ya. Nah, kemudian hewan yang tidak terawat. Hewan yang tidak terawat itu memiliki ciri-ciri seperti apa ya anak-anak ya? Nah, jadi yang ciri pertama itu memiliki tubuh cenderung lemas, lungkai, dan tidak bertenaga. Contohnya bisa dilihat di sini hewan ini dia tuh lemas, dia malas untuk beraktivitas seperti biasanya. Kemudian ciri kedua, bulu dan rambut terlihat kotor. Kusam ini dimaksud bulunya itu tidak beraturan atau acak-acakan ya, dan mudah rontok. Contohnya bisa dilihat, hewan ini dia memiliki bulu yang rontok. Jika kita sentuh badannya seperti ini, maka bulu itu akan rontok. Kemudian ciri ketiga,
yaitu matanya itu berair atau bernanah sehingga terlihat keruh, bahkan tidak bisa melihat. Contohnya di sini ada seekor kucing yang matanya sedang sakit. Jadi matanya itu akan terlihat keruh. Dia akan berair terus ya, matanya bisa dilihat contohnya. Nah, baiklah, pembelajaran kita pada pagi hari ini udah selesai ya. Ibu harap dengan pembelajaran kita tadi itu bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Nah, Ibu minta maaf apabila ada kesalahan sama kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.